Shalom Permata, kita bertemu kembali di dalam persiapan perenungan firman Tuhan menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Kita bersyukur bagaimana kebaikan Tuhan melawat saudara dan saya. Kita merasakan begitu hangatnya cinta kasih Tuhan, sehingga dalam segala aktivitas yang boleh kita lakukan, kebaikan Tuhan itu mengizinkan kita sampai saat ini saudaraku, untuk dapat ikut mempersiapkan diri kita menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelum renungan ini kami sampaikan agar kita sama-sama dibekali oleh pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Pertolongan-Mu menjadi keyakinan kami melangkah dalam keterbatasan kami. Mari Bapa di sorga, turunkan kasih-Mu yang begitu besar. Izinkanlah bagi kami roh-Mu bekerja Tuhan. Di dalam Kristus kami berserah, di dalam iman kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membaca bahan kita dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian firman ini kami bacakan kepada kita sekalian dengan tema sahabat dalam Tuhan. Shalom sahabat Kristus yang terkasih. Apa kabar Permata GBKP? Kiranya dimanapun saudaraku yang berada pada saat ini, lawatan Tuhan yang hebat dan luar biasa meyakinkan iman setiap permata untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang sahabat, bagaimana permata pengalaman kamu ketika bertemu dengan sahabat-sahabat kamu? Tentu banyak tipe-tipe orang yang kamu temui jadi sahabat, yang bisa kamu rasakan, mengajar kamu untuk lebih mengenal bagaimana komunitas kamu, bagaimana macam ragamnya tipe-tipe manusia yang kamu hadapi, dan lain sebagainya. Tapi sahabat itu tentu sahabat yang bagaimana yang kamu mau. Yesus memberi dirinya sebagai sahabat yang sejati bagi kita. Dengan apa yang dia lakukan? Dengan pengorbanan yang sejati. Kita tidak layak untuk menerima kasih-Nya, tapi dia memberikan kasih yang begitu besar. Dialah sahabat sejati bagi kita. Tiada duanya. Sahabat yang mau berkorban. Sahabat yang empati. Sahabat yang ada selalu dalam segala setiap musim hidup kita. Itulah Yesus memberi diri bagi kita. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memasuki PA Permata kita ini juga, bagaimana makna sahabat yang mengasihi di segala situasi dan menjadi saudara dalam kesukaran. Inilah yang ditawarkan melalui Alkitab yang menjadi bahan PA Permata GBKP dari kitab Amsal 17 ayat 17. Di sini menekankan pentingnya persahabatan sejati yang ditandai dengan kasih setia yang terus menerus dan dukungan di saat sulit seperti saudara kandung. Intinya, seorang sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada, baik dalam keadaan senang maupun susah, dan setiap memberikan dukungan tanpa pamrih. Inilah sahabat sejati yang diangkatkan dari pemberitaan Amsal 17 ayat 17. Apakah kita bertemu dengan orang yang seperti ini ya? Ataukah kita hanya tahu paham orang itu ada seperti itu, tapi sampai detik ini belum ada bertemu dengan orang ataupun sahabat yang demikian tulusnya mengasihi kita dan ada bagi kita. Tapi walaupun demikian, firman ini pasti menguatkan kita saudaraku. Dalam Amsal 17 ayat 17, bagaimana kasih yang terus menerus.
Seorang sahabat sejati menunjukkan kasih dan perhatian di setiap waktu, bukan hanya saat keadaan baik. Sering kita mendengar perkataan bijak, kalau sahabat ketika kita sukses ataupun memiliki jabatan atau memiliki banyak duit secara finansial, banyak sekali sahabat yang ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita susah, kita tidak memiliki apa-apa, mungkin sahabat yang banyak itu bisa berlalu dari kita satu-satu meninggalkan hidup kita. Itu fakta dunia, mungkin memberikan pengingat bagi kita. Tapi dukungan kasih yang sejati, kasih yang baik, sahabat di dalam Tuhan, dia selalu menjadi pendukung bagi kita, mengasihi kita dan ada bagi kita secara terus-menerus. Wujudkanlah kasih dalam kehidupan kita melalui sahabat dalam Tuhan. Selanjutnya saudaraku, bagaimana dukungan di saat kesulitan seorang sahabat? Sahabat sejati juga menjadi seperti saudara di dalam masa-masa sulit hidup kita. Apa yang dilakukan sahabat dalam Tuhan ketika kita sulit? Memberikan dukungan dan pertolongan. Dia ada di depan kita, di tengah-tengah kita, ataupun di belakang kita. Dia selalu menjadi saudara yang baik. Yang dilakukannya apalagi bagi kehidupan kita? Loyalitas. Persahabatan sejati didasarkan pada kesetiaan dan keandalan. Bukan hanya pada kesenangan sesaat, tapi dalam keadaan sukar sekalipun hidup kita, dia ada bagi kita. Sehingga ikatan yang kuat mengikat persahabatan yang sejati. Inilah yang menjadi ikatan yang kuat yang kita sebut seperti hubungan saudara kandung. Bahkan lebih dari itu. Begitulah sahabat dalam Tuhan. Apa contoh persahabatan yang kita pahami? Inilah kitab Amsal memberikan contoh bagaimana seharusnya persahabatan dibangun dan dipelihara. Seperti Amsal 17 ayat 17. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah permata GBKP yang menunjukkan nilai-nilai penting terkait persahabatan. Apa yang diangkatkan di dalam kitab Amsal 17 ayat 17 ini adalah termasuk pengajaran penting yang boleh diterapkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita memaknai kata ini, firman ini, menjadi seorang sahabat di dalam Tuhan. Akan menaruh belas kasihan dan penguat jiwa raga bagi sahabat yang kita kasihi. Menerapkan perilaku saling menolong. Misalnya, kita bisa meminjamkan barang, memberikan nasihat, mendengarkan curahan hati, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa sahabat menunjukkan perilaku perbalasan dan reflektif dalam hidup kita. Marilah hai permata GBKP, melalui firman Tuhan ini, menjadi komunitas yang inklusif bersahabat bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan, tapi menjadi sahabat penolong, penguat, penasehat, pemimpin, penuntun, pengarah. Itu adalah sangat baik dalam pertumbuhan karakter dan spiritualitas di mata Tuhan. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya Tuhan ketika ini bisa diciptakan dalam kehidupan anak-anak yang Dia banggakan, terkhusus para pemuda-pemuda gereja Tuhan, permata GBKP. Dari firman ini kita dibawa bagaimana menjadi penolong, menjadi sahabat. Permata GBKP menjadi pioner, menjadi role model dalam pelaku firman yang hidup. Sehingga ketika kita mengikuti PA Permata kita, mengikuti metode menjadi guardian angel untuk sahabat Permata GBKP, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan permainan guardian angel GA. Aturan permainan GA adalah sebagai berikut. 1. Ambil satu kertas yang sudah berisi nama-nama yang sudah kamu kenal, dan nama yang tertera itu sebut sebagai sahabatmu. 2. Dirimu akan menjadi guardian angel untuk sahabatmu. Tanpa dia
mengetahui bahwa kamu adalah angel bagi dia. 3. Selama 1 minggu lakukanlah segala cara yang menunjukkan bahwa kamu peduli kepadanya. Berilah perhatian, bantuan, dan kasihmu kepada sahabatmu. 4. Permainan GA ini diakhiri pada PA berikutnya. Apabila setelah 1 minggu berakhir, sahabatmu merasa tidak diperhatikan, maka kamu akan diberi hukuman yang ringan, misalnya mentraktir makan, memberikan hadiah, bernyanyi, menari, mengantar teman pulang, dan lain sebagainya. Melalui permainan GA ini diharapkan dapat menginspirasi kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Selamat mengikuti metode PA dengan Guardian Angel. Kiranya menjadi sahabat bagi permata, saling mendukung, saling menguatkan, hidup dalam empati kasih Tuhan menyertai. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami telah selesai berbicara dalam perenungan firman ini. Kuasa dan pertolongan Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan mereka. Berkati setiap permata yang menerima kebenaran ini dan hidup sebagai sahabat bagi permata GBKP. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berserah kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.